Pendidikan merupakan salah satu bekal terpenting di masa depan yang sudah kita kenal sejak zaman sebelum negara Indonesia merdeka hingga saat ini. Pendidikan sendiri dibagi menjadi dua fase, yaitu fase sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Nah, kali ini kita akan membahas fase sebelum merdeka dahulu ya. Fase ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu prakolonial dan kolonial. Pada tahap prakolonial sendiri, ajaran agama menjadi landasan utama dari pendidikan. Pada tahap prakolonial dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pendidikan Hindu-Buddha, pendidikan Islam, dan pendidikan Katolik. Pada masa prakolonial, pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan di pesantren. Pendidikan ini dilaksanakan secara sederhana dengan binaan guru mengaji yang memiliki status di bawah kiai. Materi yang diajarkan yaitu membaca Al-Quran dan fikih dasar. Sistem pendidikan semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan dengan memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pendidikan Katolik diawali dengan perjalanan bangsa Portugis untuk mencari rempah-rempah sekaligus menyebarkan agama Katolik. Maka perlu didirikan sekolah-sekolah seminari untuk menyebarkan agama ini. Namun, hal ini tidak bertahan lama karena kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Hal ini juga membuat pendidikan masuk ke fase kolonial. Belanda menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Maka dengan itu, Belanda mendirikan sekolah pertama di Jakarta dengan tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan. Pendidikan pada masa Jepang. Banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer Jepang sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap begitu saja digantikan dengan sekolah Jepang untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Sehingga pada tahun 1854, Bupati mendirikan sekolah kabupaten yang mana sekolah tersebut hanya diperbolehkan untuk calon pegawai. Di tahun yang sama, lahir sekolah Bumi Putra yang memiliki 3 kelas. Namun, sekolah ini sangat diskriminatif karena sekolah didirikan berdasarkan lapisan sosial masyarakat. Dibatasi dengan kekuasaan, hanya golongan tertentu saja yang boleh sekolah. Karena hal ini, maka lahirlah Taman Siswa yang menjadi gerbang emas bagi rakyat Indonesia pada tahun 1922. Masuklah kita di fase pendidikan setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti di situ saja. Banyak penjajah yang silih berganti ingin menguasai Indonesia, sehingga pendidikan bukan lagi prioritas. Tujuan pendidikan yang belum dirumuskan dalam undang-undang masih terus disempurnakan, namun pada pelaksanaannya belum tercapai yang diharapkan. Banyak pelajar yang masih ikut berjuang sehingga tidak dapat bersekolah. Pemerintah Indonesia memfokuskan perhatiannya pada pengembangan pendidikan nasional. Pendidikan di Orde Lama. Di zaman ini, pendidikan membuat bangsa Indonesia lebih mandiri sehingga dapat menyelesaikan revolusinya, membina bangsa yang berpancasila dan melaksanakan Undang-Undang tahun 1945. Di tahun 1950, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang memuat prinsip pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Masa Orde Baru. Penghayatan Pancasila secara meluas di masyarakat. Selain itu, inovasi pendidikan juga dilakukan untuk mencapai sasaran pendidikan yang diinginkan. Sistem pendidikannya masih berpusat pada pemerintah pusat, namun masih memiliki banyak kesenjangan. Pendidikan masa reformasi. Penyempurnaan kurikulum tahun 1994 ke kurikulum 2000 dan dirubah lagi menjadi kurikulum 2002 dan disempurnakan ke KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan membuat perubahan pendidikan yaitu undang-undang yang baru seperti sistem pendidikan desentralisasi. Saat ini, pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan dan transformasi dalam menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri 4.0.
pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Barusan kita sudah belajar tentang sejarah pendidikan Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.